Nure Ramazan, Nure Ramazan, Nure Ramazan, Nure Ramazan, Nure Ramazan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi zidni ilma, Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan kita Allah Jalla Jalaluh yang masih memberikan rahmat dan hidayahnya untuk sama-sama kita menuntut ilmu syar'i sebagaimana perintah Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Salawat serta salam kita haturkan juga kepada manusia terbaik ini, yang karenanya kita tahu mana halal, mana haram, mana surga, mana neraka, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan, yang dimana kita diperintahkan untuk mendahulukannya daripada diri kita sendiri maupun daripada orang tua kita, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita aturkan juga kepada keluarga, para sahabatnya dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan kita Allah. Pada kesempatan kali ini, episode yang terbaru ini, gitu ya. Nah, jadi insya Allah ke depan ada kajian mengenai sirah an-nabawiyah yang kita berikan judul Sahih Qisasul Anbiya atau kisah sahih para nabi yang bersumber tentunya dari Al-Quran Al-Karim. Tentu rujukan yang kita jadikan sandaran yakni rujukan dari kitabnya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, yang judulnya sama ya, Sahih Qisasul Anbiya, karya beliau yang dinukil dari kitabnya yang luar biasa, Al-Bidayah wan Nihayah, ya, di mana Ibnu Katsir seorang ahlul tafsir dan juga seorang ahli sejarawan Islam yang mengarang beberapa kitab-kitab, mengumpulkannya dan lain sebagainya sehingga jadilah sebuah kitab sahih. Salah satunya ada di depan sini ya, yang menjadi rujukan kita, kisah sahih para nabi. Insyaallah ke depan kita pun akan menyampaikan beberapa kaidah-kaidah pembelajaran yang bisa kita ambil, kaidah fikih, pembelajaran muamalah, ya, pembelajaran dari sisi kehidupan, beragama dan lain sebagainya, yang kita kemas dalam konsep sirah, dalam konsep bercerita. Nah, ini mengapa saya mengambil konsep seperti ini? Karena berdasarkan riset mengatakan bahwasanya tidak hanya anak kecil ternyata yang suka dengan konsep cerita, termasuk juga orang dewasa. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan konsep seperti ini akan memudahkan bagi kita para penuntut ilmu untuk mengambil faedah-faedah dari tiap-tiap sejarah atau sirah yang nanti kita akan sampaikan insyaallah. Saya lebih senang beberapa metode kajian yang insyaallah nanti akan kita lakukan, gitu ya. Insyaallah akan dimulai dari kisah para nabi, para rasul, 25 nabi dan rasul yang tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu juga nanti ada metode yang kita akan sampaikan juga mengenai kisah-kisah sahih yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim.
di luar kisah para nabi dan rasul. Lalu insya Allah bila Allah berkehendak juga, kita juga akan sampaikan kaidah mengenai sejarah para khulafaur rasyidin yang keempat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Lalu setelah itu masa kekhalifahan ya, Bani Umayyah, Abbasiyah ya, dan Utsmani ya, insyaallah. Ya. Jadi insyaallah kita akan kupas habis gitu terkait dengan sejarah keislaman insyaallah. Semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu syar'i. Ya, sebelum mungkin masuk ke beberapa materi, mungkin alangkah baiknya kita berkenalan dulu gitu ya dengan penulis kitab ini. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan, masyhur namanya di kalangan talibul ilm, ya, penuntut ilmu, seorang hafidz, seorang pakar Quran, ya, di mana banyak ulama-ulama merujuk kitab tafsirnya beliau rahimahullah, yakni Ibnu Katsir, yang bernama lengkap Ismail bin Umar al-Quraisy bin Katsir al-Basri ad-Dimashqi Imaduddin Abu al-Fida al-Hafiz al-Muhaddits asy-Syafi'i. Wah, luar biasa ya. Jadi beliau ini memiliki gelar yang cukup banyak ya. Seorang pemikir, seorang ahli tafsir. Selain itu beliau juga ahli dalam sejarah Islam. Ibnu Katsir. Beliau sendiri Ibnu Katsir lahir tahun 1301 ya, di Suriah dan wafat 1372 Masehi ya. 1372 Masehi di Damaskus, Suriah juga. Ya, ini ulama Suriah. Beliau adalah murid langsungnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, semoga Allah juga merahmatinya ya. Nah, insyaallah ini kurang lebih rujukan kitab kita ya yang dikarang oleh beliau, masyhur namanya ya. Orang-orang juga sudah tahu siapa itu Ibnu Katsir. Sehingga insyaallah faedah yang bisa kita ambil ini sangat bermanfaat sekali insyaallah. Kita mulai dari beberapa poin mengenai kisahnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Setidaknya di sini penulis Al-Hafidz Ibnu Katsir menuliskan ada 22 poin mengenai kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang dimana tentunya poin per poin insyaallah kita akan maksimalkan di tiap-tiap pertemuannya, satu pertemuan satu poin dan lain sebagainya ya. Jadi kebiasaan saya memang kita akan sangat lebih baik kalau memang merunut kepada metodologi sebagaimana dalam perkuliahan atau sekolah gitu ya. Sesuai dengan runtutan dari awal sampai akhirnya agar jelas gitu. Maka kita mulai dari kisahnya Nabi Adam. Beliau menulis di sini ada 22 poin. Poin pertama, beliau memaparkan beberapa dalil dari Al-Qur'an terkait dengan penciptaan Adam dalam Al-Qur'an, insyaallah ya. Lalu ada malaikat bertanya tentang hikmah penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Lalu poin ketiga juga tidak luput adanya kisah kedengkian iblis laknatullah kepada Nabi Adam alaihi salam. Di mana juga beliau juga memaparkan beberapa dalil Al-Qur'an mengenai para malaikat yang bersujud kepada Nabi Adam. Lalu juga iblis berada di langit. Nah, nanti kita akan sebutkan ya, bagaimana peran iblis, dia bisa mengecoh Nabi Adam dan Hawa hingga turun ke bumi. Nah, nanti kita akan bahas. Ada juga kisah mengenai Hawa dan kisah penciptaannya, ya, pasangannya Nabi Adam, Hawa alaihissalam. Lalu ada pohon yang tidak boleh didekati Adam dan Hawa yang kita kenal dengan pohon khuldi. Nah, nanti kita akan mendengar bagaimana kisahnya pohon khuldi ini, yang ternyata penamaan pohon khuldi itu dinamakan oleh syaitan. Bukan nama syar'i, bukan nama yang memang diberikan oleh Allah. Nah, nanti kita akan lihat kisahnya. Lalu ada hakikat surga yang pernah ditempati Adam dan Hawa, bagaimana kondisi surga gitu ya. Iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa. Nah, ini bagaimana cerdasnya iblis menggoda
dua makhluk yang sempurna ini, kakek kita semua, ya, Nabi Adam dan istrinya Hawa. Lalu ada kisah juga, Ibnu Katsir menyebutkan kisah Hawa dan pohon khuldi. Nah, ya, bagaimana Hawa mencoba merayu Adam alaihi salam untuk memakan buah khuldi. Nah, nanti kita lihat bagaimana para ulama menanggapi kisah tersebut. Lalu ada pakaian Nabi Adam dan Hawa bagaimana gitu ya, tentunya tidak seperti pakaian kita saat ini, ya. Penyesalan dan permohonan ampun Adam dan Hawa. Nah, bagaimana doa yang diucapkan? Nah, ini doa mustajab yang bisa kita hafalkan bersama, ya, untuk memohon ampun, memohon diampuni dosa, gitu ya, yang dicontohkan oleh Nabi Adam dan Hawa. Lalu dikisahkan juga, nanti penulis mengisahkan dikeluarkannya Nabi Adam dan Hawa dari surga. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana Al-Quran menceritakan soal itu. Taubatnya Nabi Adam bagaimana? Perbantahan antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Nah, ini yang Rasulullah sebutkan di saat Rasulullah Isra Mi'raj ke langit. Ya. Rasulullah menyampaikan bahwa adanya perbincangan antara Nabi Adam dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kisahnya. Ada juga beberapa hadis tentang penciptaan Nabi Adam, perjanjian dan permintaan mengucapkan kalimatul tauhid. Lalu juga ada poin kerugian iblis akibat taubat yang dilakukan Nabi Adam. Ya. Lalu ada lamanya Nabi Adam tinggal di surga berapa lama. Nah, yang paling masyhur juga ini ada kisah dua anaknya Nabi Adam. Ada Qabil, ada Habil. Nah, kita nanti akan lihat ya bagaimana kisah ini diceritakan secara detail oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya dan juga dalam buku ini. Lalu kisah dusta tentang terjerumusnya Adam dalam kemusyrikan dan kematian Nabi Adam, ya, ditutup dengan kematian Nabi Adam dan wasiatnya kepada putranya, yakni Nabi Syith alaihi salam. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekilas kita akan berkenalan dulu dengan kakek kita ini, ya, yang mulia Nabi Adam alaihi salam. Tentu Nabi Adam ciri fisiknya luar biasa, ya. Nabi Adam itu manusia paling sempurna, ya. Di mana beliau alaihi salam, Nabi Adam kakek kita semua, diciptakan langsung oleh tangan Allah yang mulia. Dan ini tidak berlaku bagi makhluk atau bagi manusia lain kecuali Nabi Adam saja. Ya. Nabi Adam ini langsung bentuk fisiknya diciptakan oleh tangan Allah. Ya, kalau kita terlahir ya tentunya dari cairan sperma dan ovum segala macam, lalu 9 bulan dan lain sebagainya. Nabi Adam tidak, berbeda. Nah, nanti kita akan sebutkan ciri-cirinya Nabi Adam, ya, di mana Nabi Adam memiliki kegagahan, ketampanan luar biasa, bahkan disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Postur tubuh seorang penghuni surga sebagaimana postur tubuhnya ayahnya, artinya postur tubuhnya Nabi Adam, dan postur tubuh seorang ahli surga perempuan, maksudnya perempuan yang ahli surga, maka postur tubuhnya menyerupai ibunya, yakni Hawa alaihi salam. Ya. Di mana tingginya Nabi Adam itu sekitar kurang lebihnya kalau di meter sekitar 29,5 meter, hampir 30 meter tingginya. Dan terus menyusut sampai dengan zaman kita sekarang. Adapun Hawa tingginya ulama berijtihad sekitar 19,5, hampir 20 meter. Bedanya hampir 10 meter dengan Nabi Adam alaihi salam, ya, dan terus menyusut sampai dengan saat ini, sampai dengan kita saat ini, ya. Dan Nabi Adam alaihi salam dikaruniai fisik yang sempurna. 3 manusia yang mempunyai fisik sempurna: Nabi Adam alaihi salam, Yusuf alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 manusia pemilik fisik yang sangat amat sempurna. Ya. Baik.
Kita mungkin akan berkenalan dulu dari nama dan nasab. Tentunya nasab Nabi Adam tidak memiliki nasab karena memang dia adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di dalam surah Al-Hijr ayat 28 sampai 29 yang artinya Allah berfirman, "Ingatlah," kata Allah, "ketika Rabb-mu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku," kata Allah, "akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya," kata Allah, "dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Surah Al-Hijr ayat 28 sampai 29. Ini sekilas mengenai penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kita bisa lihat tadi di surah Al-Hijr ayat 28-29. Nanti kita akan terangkan lebih detail di pembahasan yang berikutnya. Lalu periode sejarah. Sebenarnya kapan sih kurang lebihnya Nabi Adam itu hidup? Ya. Wallahu taala alam bisawab. Disebutkan oleh Ibnu Katsir berdasarkan penelitian yang beliau lakukan, Nabi Adam hidup sekitar 5.800 tahun sebelum Nabi Isa. Artinya 5.800 tahun sebelum Masehi. Ya. Berarti 5.000 tahun sebelum Nabi Isa tuh, ya. Kurang lebih usia beliau Nabi Adam alaihissalam itu sekitar 1.000 tahun. Wah, bisa dibayangkan ya. 1.000 tahun lamanya hidup gitu ya. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Nanti kita akan ceritakan juga bagaimana Nabi Nuh hidup begitu lama dan berapa banyak yang mengikuti dakwanya Nabi Nuh gitu ya. Walaupun Nabi Nuh sudah berdakwah sampai dengan ratusan bahkan ribuan tahun. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana perjuangannya. Lalu sebutan kaum Nabi Adam, tentu Nabi Adam adalah manusia pertama dan tidak memiliki kaum gitu ya. Dan anak keturunannya Nabi Adam ya, maka disebut dengan keturunan Adam. Ya, keturunan Adam. Ya Bani Adam. Nah, Allah sering menegur di dalam Al-Qur'an dengan sebutan ya Bani Adam. Wahai anak cucu Adam. Nah, inilah keturunan-keturunannya Nabi Adam dan kita semua termasuk keturunannya Nabi Adam. Maka tidak benar bila mana ada sebuah teori, ada sebuah pendapat yang mengatakan manusia berasal dari kera. Islam tidak memandang seperti itu. Ya. Kita beragama Islam. Tentu kita beriman bahwa kakek kita adalah Nabi Adam alaihissalam. Nenek kita adalah Hawa alaihissalam. Ya. Dan kita bukan keturunan monyet, bukan keturunan kera, ya. Nah, ini yang sebagaimana Darwin kemukakan dalam teorinya, ya. Dan ini bisa kita bantah dengan bukti-bukti ilmiah, ya. Dan memang Darwin sendiri mengatakan dalam bukunya Species of Origin, ya, mengatakan bahwa masih ada satu bagian yang aku belum menemukan, ya, belum menemukan bagaimana makhluk ini bisa tercipta. Jadi ada satu bagian yang masih lost, masih hilang, tapi aku nggak tahu itu di mana bagiannya. Nah, ini setelah mereka melakukan observasi terhadap hewan burung, ya. Burung. Nah, jadi bahkan yang paling menarik lagi terjadi di Amerika, ya, seorang aktivis yang mendukung teori Darwin dan ada juga yang tidak mendukung teori Darwin. Di pengadilan sempat cekcok debat dan segala macam. Setelah debat, hakim mengatakan, baik, kalau begitu siapa yang berkeyakinan neneknya adalah monyet di sebelah kiri saya, siapa yang berkeyakinan nenek kakeknya adalah manusia di sebelah kanan saya. Maka tentunya yang
pemilik teori Darwin tadi, pendukung teori Darwin tadi, nggak mau dia disebut keturunan monyet ternyata. Nah ini nanti kita akan ulas ya, tentunya berdasarkan nas-nas Al-Quran yang sahih ya, dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih ya, terkait dengan penciptaan nenek dan kakek kita Nabi Adam dan Hawa alaihi salam. Tempat diutusnya Nabi Adam ini khilaf ulama ya. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam diutus di India ya, di lembah apa sebutannya? Lembah Indus ya, lembah Indus. Lalu juga ada yang mengatakan, sebagian mengatakan tidak, di Jazirah Arab. Wallahu taala alam gitu ya. Ada yang mengatakan mengatakan demikian, dan dipertemukan oleh pasangannya yakni Hawa di Bukit Safa ya, Safa Marwah seperti itu. Tapi wallahu alam ya, itu masih ada khilaf ulama yang cukup kuat dalam hal itu. Di dalam Al-Qur'an nama Adam alaihissalam cukup banyak, disebutkan sebanyak sekitar 25 kali. Keturunan Nabi Adam semasa beliau hidup total keseluruhannya berjumlah 40, yang terdiri dari anak laki-laki dan perempuan. Qadarullah, Allah memberikan ketetapan sama. Artinya jumlah laki-laki 20 orang, jumlah perempuan 20 orang. Ya. Lalu bukti peninggalan dan bukti kenabian. Ya. Allah menciptakan dan meniupkan ruh kepada Adam dengan kekuasaannya, kemudian dia memerintahkan malaikat bersujud penghormatan kepada Adam, bukan sebagai sujud pengagungan ya. Jadi sebelum syariat Nabi Muhammad ya, maka orang-orang dulu zamannya Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad diutus gitu ya, sampai dengan zamannya Nabi Isa dan seterusnya sebelum Nabi Muhammad diutus, orang-orang dulu itu terbiasa untuk memberikan penghormatan dengan bersujud ya. Jadi sujud itu sujud penghormatan, bukan sujud penyembahan ya. Bukan sujud penyembahan, tapi sujud untuk penghormatan. Nah, semenjak Nabi Muhammad diutus menjadi seorang nabi dan rasul, maka praktek sujud sebagai penghormatan dihapus. Nah, maka ini perlu kita ketahui bersama ya. Allah mengajarinya nama segala hal, menurunkannya ke bumi sebagai seorang khalifah, dan menurunkan kepadanya 10 suhuf. Ya. Nabi Adam memiliki 10 suhuf. Dan Imam Al-Qurtubi mengatakan, adapun orang yang pertama membangun Baitillah, artinya pondasi Ka'bah, Mekah, di Mekah sana, adalah Nabi Adam. Ya. Wallahu alam, di sini terjadi khilaf ulama ya, yang mengatakan yang membangun pondasinya adalah Nabi Adam. Sebagian mengatakan yang membangun pondasinya adalah Nabi Adam, lalu muncul banjir di saat Nabi Nuh ya. Nah, itu menghancurkan fondasinya dan dibangun kembali di masanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada sebagian yang mengatakan tidak, tetap di awalnya penciptaan Baitullah yakni Mekah tetap di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, nanti ini ada khilaf ya tentunya, hanya saja memang saya lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa memang sudah dibuat pondasinya sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Lalu tempat wafatnya Nabi Adam juga ini terjadi khilaf. Ada yang mengatakan di India, ada yang mengatakan di Mekah. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Baik. Kali ini kita akan jelaskan mengenai penciptaan Nabi Adam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Banyak beberapa dalil yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Seperti Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Ya, lalu dilanjut di surah Al-Baqarah 33, 36 sampai dengan Al-Baqarah 39. Ya, mengenai awal mula penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan
qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Surah Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32. Saya bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat. Hal ini terjadi sebelum Nabi Adam diciptakan. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Wahai malaikat, kata Allah, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Maka para malaikat pun berkata, Ya Rabb, ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan orang yang akan merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu terus ini, ya, dan menyucikan namamu. Maka Allah pun berfirman, sungguh, aku, kata Allah, mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan aku ajarkan kepada Adam, kata Allah, nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, wahai Adam, sebutkan kepadaku nama-nama semua benda ini, jika kamu memang orang yang benar. Maka mereka pun menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, kata malaikat. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Perhatikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32. Ya, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, hal ini terjadi seperti yang sebagaimana kita sudah sampaikan sebelum Nabi Adam diciptakan. Ya. Sempat ada dialog antara malaikat, ya, dengan Allah. Kata Allah, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Akan menjadikan seorang pemimpin di muka bumi. Maka malaikat itu berkata, ya Allah, apakah engkau akan hendak menjadikan orang yang akan merusak, menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Tentu perlu diperhatikan bahwa di dalam kata-kata ini, malaikat disebutkan dalam kitab Ibnu Katsir, malaikat bukan bermaksud untuk menentang perintah Allah. Bukan bermaksud menentang takdir yang akan Allah lakukan. Ya. Tapi di sini malaikat bertanya tentang hikmah penciptaan. Ya Allah, Engkau ingin menciptakan manusia, hikmahnya apa ya Allah? Seperti itu. Ya. Nah, itu disebutkan dalam kitab Ibnu Katsir, dan ada juga pendapat yang mengatakan kenapa malaikat mengajukan pertanyaan demikian? Karena sebelum manusia diciptakan di muka bumi, yang memakmurkan bumi itu adalah bangsa jin. Nah, ya, termasuk yakni yang kita kenal iblis laknatullah. Itu tergolong dari golongan bangsa jin, ya. Nah, bangsa jin itu sebagai khalifah di muka bumi sebelum manusia ada. Ya. Sebelum manusia ada, maka yang memakmurkan bumi adalah bangsa jin. Bertahun-tahun, beribu-ribu tahun, ya. Maka bumi ditinggali oleh bangsa jin, gitu ya. Lama-kelamaan jin saling menumpahkan darah satu dengan yang lain, berperang satu dengan yang lain. Maka malaikat melihat atau berargumentasi berdasarkan pengalaman tersebut. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk lagi yang memakmurkan bumi, yang nantinya juga akan berperang seperti itu? Kurang lebihnya kayak gitu. Ya. Maka
Allah memberikan keterangan dengan sangat jelas bahwa aku, kata Allah, mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tentu ada hikmah di balik itu, yang dimana malaikat nggak tahu hikmahnya apa. Dan Ibnu Katsir menyebutkan, ya, dalam kitab tafsirnya ada banyak hikmah diciptakannya manusia, yakni diciptakannya kakek kita semua, Nabi Adam dan Siti Hawa, ya. Sehingga muncullah generasi yang mulia seperti para nabi dan rasul, para orang-orang siddiq, ya, para orang-orang yang mulia, para ulama, para imam, ya, orang-orang saleh, orang-orang salihah dan lain sebagainya. Ya, ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ini hikmahnya, maksud Allah mengatakan, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Dan Allah mengajarkan seluruh nama-nama benda yang tidak diketahui oleh malaikat. Ya, seperti planet, ini, itu, dan segala macam. Maka malaikat pun mengakui keterbatasan diri mereka, bahwa disebutkan, Maha suci Engkau ya Allah, kata malaikat, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami saja. Sungguh kami tidak mengetahui ilmu yang gaib, ilmu yang tidak Engkau ajarkan, kata malaikat. Ya. Maka terlihatlah kemuliaan Adam di sini. Ya, terlihatlah kemuliaan Nabi Adam alaihissalam, kakek kita semua. Baik. Bila teman-teman perhatikan, mungkin bisa sambil dilihat di peta gitu ya. Bagaimana Jazirah Arab dulu, dari patokannya adalah Mekah ya. Kita kenal dengan kaumnya, kaum Ad ya. Lalu ada Nabi Saleh, kaum Tsamud, Nabi Ismail, Nabi Syuaib, dan tentunya Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk para nabi dan rasul perlu diingat, dakwah mereka sebelum Nabi Muhammad itu jatah dakwahnya itu di tiap-tiap daerah yang mereka diutus untuk berdakwah. Seperti misalnya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim cakupan dakwahnya itu daerah Babilonia, ya, daerah Syam, daerah Mekah, ya daerah situ. Ya. Nabi Ismail daerah Mekah, ya, Arab dan sekitarnya. Ada juga Nabi Isa alaihi salam, ya, dan beberapa nabi Bani Israel, ya, itu diutus hanya untuk Bani Israel saja. Maka tidak benar bila mana ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu itu untuk seluruh umat manusia, tidak benar. Ya, tidak benar. Ajaran-ajaran yang dibawa para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu hanya untuk kaum mereka saja. Adapun Nabi Muhammad baru untuk seluruh manusia. Ya. Itu beberapa nama keturunan Nabi Adam yang periode dakwahnya itu di daerah Jazirah Arab. Ya, kecuali Nabi Muhammad tadi ya.
Yang kedua, periode dakwahnya adalah di daerah Irak. Ya, daerah Irak kurang lebih kalau dari arah Makkah itu adanya di sebelah timur ya, sebelah kanan. Sebelah timur. Yakni para nabi yang diutus di daerah Irak itu disebutkan oleh Ibnu Katsir ya, keturunannya Nabi Adam ya. Yakni Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim dan Nabi Yunus alaihissalam. Nah, ini memang diutus, termasuk juga Nabi Ibrahim tadi ya, Irak, Babilonia itu diutus untuk daerah Irak sana. Adapun di daerah Syam, Palestina, keturunan Nabi Adam yang membawa risalah kenabian, membawa perintah untuk menyebarkan agamanya gitu ya di daerah Palestina atau daerah Syam. Itu adalah Nabi Lut alaihissalam, Ishak, Yakub, Ayub, Zulkifli, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyasa, Zakaria, Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Ini khusus untuk daerah Syam, daerah Palestina sana. Ya. Dan yang terakhir, yang diutus khusus untuk daerah Mesir, keturunan Nabi Adam, ya, para nabi keturunan Nabi Adam, yang khusus diutus daerah Mesir itu Nabi Yusuf, Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, ini ada khilaf bagaimana dengan Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir itu dakwahnya bukan di daerah Mesir, ya, di luar daerah Mesir. Ya, di luar daerah Mesir. Maka ini yang Ibnu Katsir sebutkan di dalam kitab ini. Ya. Dilanjut di dalam surah Al-Baqarah, Allah melanjutkan kisah Nabi Adam alaihi salam, disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 33 sampai dengan 36. Yang artinya Allah berfirman, wahai Adam, wahai Nabi Adam, ya, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Ya, Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, wahai Adam, kasih tahu tuh nama-nama itu. Yang tadi malaikat nggak tahu itu nama itu apa. Maka Nabi Adam pun menyebutkan, oh ini namanya ini namanya pohon, ini buah, ini planet dan lain sebagainya. Diberitahu oleh Nabi Adam. Setelah Nabi Adam menyebutkan nama-namanya, maka Allah pun berfirman, wahai seluruh makhluk, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwasanya aku mengetahui rahasia langit dan bumi? Aku, kata Allah, tahu rahasia langit dan bumi. Dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ya. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis, laknatullah. Nah, ini perlu kita ambil pelajaran, ya. Mengapa iblis tidak mau sujud? Menganggap dirinya lebih sempurna daripada Adam. Menganggap asal atau sumber penciptaannya yakni api lebih sempurna daripada sumber atau penciptaannya Adam, tanah. Menurut akalnya iblis. Nah, ini bisa diambil sebuah fikih pembelajaran, ya, bahwa dalam Islam akal tidak boleh mendahului dalil. Nah, ini ada fikih di sini, ya, bahwa akal tidak boleh mendahului dalil. Akal berfungsi untuk memikirkan ciptaan Allah, bukan memikirkan zat Allah. Nah, ya. Nah, disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk memikirkan ciptaan Allah, bukan memikirkan zat Allahnya. Nah, ini sebagaimana iblis mengutamakan akalnya daripada firman Allah. Firman Allah, perintah Allah jelas bahwa sujudlah kepada Adam. Sujud kepada Adam. Sujud penghormatan tentunya, bukan sujud untuk menyembah.
Ya, sujud penghormatan. Maka iblis menolak, nggak mau saya sujud. Dengan alasan dia menganggap dirinya lebih sempurna daripada Adam. Artinya dia mengutamakan logikanya dia daripada dalil, daripada firman Allah, perintah Allah. Nah, ini pembelajaran fikih yang perlu kita cermati bersama, bahwa akal tidak boleh mendahului dalil. Harus dalil lebih utama. Ya, karena akal kita terbatas. Sebagaimana panca indera yang lain. Ya, kita ingat perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Kata Imam Asy-Syafi'i, akal ini sebagaimana panca indera yang lain yang memiliki batas. Mata, suara, telinga, penciuman punya batasnya. Mata kita nggak bisa kita ngelihat orang-orang yang dikerjakan di Jakarta, di Bandung, nggak bisa, mata kita terbatas. Jangankan di situ, kita melihat di luar gerbang sekolah aja dari dalam pintu kita nggak bisa. Karena mata kita terbatas, terhalang tembok dan lain sebagainya. Pendengaran kita terbatas. Nggak bisa kita mendengar apa yang dibicarakan orang di luar ruangan ini. Karena terbatas kuping kita. Penciuman sama. Suara juga sama. Sekencang-kencangnya suara paling segimana sih jauhnya? Gitu ya. Begitu juga dengan, menurut Imam Syafi'i, begitu juga dengan akal kita, kata Imam Syafi'i. Ya, akal kita punya batas. Maka betullah perintah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bila mana, ini kaidah fikih bisa kita ambil dari surah Al-Baqarah ini, bila mana ada suatu dalil yang bertentangan dengan akal, maka dahulukan dalil. Dahulukan dalil yang sahih, dalil yang sahih. Karena akal kita nggak bisa mencerna itu. Ya, baik, saya akan lanjutkan lagi. Sujudlah kamu kepada Adam, kata Allah, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Iblis nolak, nggak mau, nyombongin diri dia. Dan dia termasuk golongan yang kafir. Allah sudah menjudge dia, mencap dia makhluk yang kafir. Tidak mau menuruti perintah Allah, dicap langsung saat itu makhluk kafir. Dan kami berfirman, Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga ini. Makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana. Ya, di surga ini silahkan kamu makan apapun, kamu mau ngapain silahkan. Gitu ya. Tetapi kata Allah, jangan kamu dekati pohon ini. Atau kita kenal dengan istilah pohon khuldi tadi ya. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim, kata Allah. Nah, disebutkan di sini ya. Disebutkan di Al-Baqarah ayat 33 sampai 36, Allah tidak menyebutkan nama pohon tersebut. Lalu nama khuldi itu keluar dari mana? Nama khuldi itu keluar atau disematkan oleh iblis laknatullah. Khuldi, iblis yang menyebutkan itu pohon khuldi. Padahal Allah tidak menyebutkan di Al-Baqarah sini bahwa itu namanya pohon khuldi, tidak. Ya. Lalu syaitan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di dalam surga sana. Dan kami pun berfirman, karena Nabi Adam memakan buah khuldi tadi. Ya. Ini banyak sekali asar-asar, riwayat-riwayat, ada yang sahih, ada yang dhaif. Ya, riwayat-riwayat dari Israiliyat kebanyakan mengenai bagaimana iblis menggoda kakek kita semua, Nabi Adam dan istrinya Hawa. Ya, nanti kita akan sebutkan di beberapa dalil yang lain. Dan kami pun berfirman, kata Allah, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Ya, artinya nanti akan mengalami yang namanya kematian. Padahal sebelum tinggal di bumi atau masih tinggal di surga, maka Adam dan Hawa itu akan abadi, tidak akan mati. Ya, tidak akan mati. Kemudian dilanjutkan di Al-Baqarah 37 sampai 39-nya. Yang artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya.
diberikan sebuah kalimat pengampunan dosa yang bisa kita lafalkan bersama. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima taubat, Maha Penyayang. Maka kami pun berfirman, turunlah kamu semua dari surga, kata Allah. Kemudian, jika benar-benar datang petunjukku padamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ini bisa kita ambil pelajaran juga, ya, bahwa barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah, maka Allah menjamin dia tidak akan dirasuki atau diselimuti dengan rasa takut. Tidak ada ketakutan pada diri orang itu. Dan tidak ada rasa bersedih hati. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa bila mana kita ditimpa suatu musibah, maka solusinya adalah dengan sholat dan bersabar. Dekatkan diri pada Allah. Dengan begitu kita akan memandang dunia ini menjadi kecil. Ya. Ini ada suatu riwayat yang sahih yang mengatakan bagaimana Allah menggambarkan kecilnya dunia ini. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan hinanya dunia ini. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah mengajak atau berjalan bersama para sahabat ke pasar, ya, ke salah satu pasar, di mana di salah satu pasar itu kebetulan saat itu ditemukan atau ada bangkai kambing yang cacat, bangkai kambing cacat lagi, gitu ya. Maka Rasulullah SAW memanggil para sahabat, wahai sahabatku, siapa yang mau nih bangkai kambing yang cacat? Siapa yang mau? Maka para sahabat berkata, ya tentu nggak ada yang mau ya Rasulullah. Kita nggak mau ini udah memati bangkai gitu kan, nggak bisa diapa-apain, cacat lagi. Nggak ada yang mau. Gitu. Maka kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh dunia ini dan seluruh isinya lebih hina daripada bangkai kambing ini. Dunia ini dan seluruh isinya lebih hina daripada bangkai kambing ini. Ya, luar biasa ya. Bagaimana Rasulullah membandingkan atau mengumpamakan dunia ini kecil bagi orang-orang muslim. Kecil, nggak ada apa-apanya, nggak ada harganya. Ya, nggak ada harganya. Ya. Lalu disebutkan juga dalam riwayat lain, sungguh ya, dunia dan isinya, dunia dan seisinya ini tidaklah lebih berharga daripada sayap seekor lalat. Atau ada yang bilang sayap seekor nyamuk. Nggak ada artinya. Ya. Ya, di mana berarti kita selaku umat muslim jangan menjadikan dunia ini sebagai target kita yang utama, jangan. Jadikan dunia ini sebagai fasilitas saja, bukan target. Fasilitas. Ya betul, Nabi kita memerintahkan kita untuk kaya, yes, betul. Disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah. Ya. Lalu Nabi kita memerintahkan kita untuk selalu tampil wangi, bersih, rapi, ya betul. Kerja keras, ya betul. Tetapi bukan jadikan target dunia ini. Ya. Jangan dijadikan target. Jangan apa-apa tuh harus patokannya adalah materi, dunia dan lain sebagainya. Jangan. Nabi SAW yang memerintahkan itu. Ya. Nabi SAW yang memerintahkan itu. Dan disebutkan, saya lanjutkan. Ya. Turunlah kamu semua dari surga, ya. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku padamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Tadi ya. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Ya, jadi ayat ini Al-Baqarah 33 sampai dengan 39
Ini menceritakan tentang awal mula penciptaan Nabi Adam. Ya. Di mana Nabi Adam alaihi salam diciptakan dari jenis-jenis tanah yang berbeda-beda. Ya. Dalam asar, dalam riwayat disebutkan malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mengambil berbagai macam jenis tanah bumi. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih, kuning, dan lain sebagainya. Ya. Lalu setelah jenis tanahnya itu diambil oleh malaikat, dibawa kepada Allah, dan Allah lah yang menciptakan langsung dengan tangannya yang mulia. Ya, menciptakan langsung dengan tangan yang mulia bentuk Adam yang sempurna. Setelah selesai, bentuk tubuh Adam sudah selesai, maka Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh. Tadi disebutkan ya, di dalam surah Al-Baqarah tadi disebutkan Allah meniupkan ruhnya kepada tubuh tersebut, kepada jasadnya Nabi Adam. Ruh itu disebutkan dalam riwayat Israiliyat. Nah, ini perlu diperhatikan kawan-kawan semua yang ada di rumah. Kalau kita menghadapi atau mendengar sebuah riwayat Israiliyat, maka apa kata Nabi alaihi salam? Ya, sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, kalau kalian menemukan riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat ini adalah riwayat yang berasal dari Bani Israel, dari Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka jangan kalian percaya, tapi juga jangan kalian dustakan. Nah, Nabi jelas sekali instruksinya itu. Ya, jelas sekali instruksi Nabi SAW. Bila kalian menemukan riwayat Israiliyat, jangan didustakan, tapi jangan juga dipercaya. Karena bisa jadi itu benar, bisa jadi itu salah. Maka diamkan saja. Ya. Bila riwayat Israiliyatnya sesuai dengan hadis ataupun Al-Quran, kita terima riwayatnya. Bila tidak, kita tolak. Nah, ya, ini ada lagi nih hukum tersendiri nih terkait dengan hal ini. Ya. Dan Allah melanjutkan terkait masih dengan penciptaan Nabi Adam di surah Al-Imran ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna mathali Isa indallahi mathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa sebagaimana penciptaan Adam. Nah, ini ada 3 nih. Yang pertama, ada manusia yang terlahir tanpa ayah, tanpa ibu, Adam alaihissalam. Ada manusia yang terlahir ada ayahnya tapi nggak ada ibunya, Hawa alaihissalam. Dan ada manusia yang terlahir ada ibunya, nggak ada ayahnya, Isa alaihissalam. Maka Allah menyebutkan di dalam surah Al-Imran tadi, maka perumpamaan penciptaan Isa sebagaimana penciptaan Adam. Ya. Allah bisa dengan mudah menciptakan makhluknya. Ya. Asalkan Allah berkata kun fayakun, jadi udah. Mudah bagi Allah. Ya. Dia Allah menciptakan Isa dari tanah. Kemudian dia berkata, kun, jadilah. Maka jadilah sesuai itu. Ya. Nah, ini dia. Ya, maka tidak benar sebagian orang Nasrani yang mengatakan, oh, ada sebagian ya, saya tidak mengatakan semua. Ada sebagian yang mengatakan, oh, Maryam itu menikah dengan seorang laki-laki, ya. Wallahu alam, saya lupa namanya, gitu ya, sehingga lahirlah Isa alaihissalam. Tidak benar. Ya. Maka yang benar adalah Isa penciptaannya sebagaimana penciptaan Adam alaihissalam, gitu ya. Nah, baik. Jadi itu sekilas mengenai awal mula penciptaan Nabi Adam. Insyaallah nanti kita akan melanjutkan kembali di ayat-ayat yang lain masih tentang penciptaan Nabi Adam. Ya, banyak hikmah, baik kaidah fikih, baik hukum-hukum yang lain, gitu ya, terkait dengan penciptaan dalam sirah penciptaan Adam ini.
alaihi salam. Ya, kita bisa dapat mengambil ibrah, banyak pelajaran gitu ya, yang semoga nanti ada juga hukum-hukum fikih yang muncul di situ yang nanti bisa kita implementasikan atau bisa kita sampaikan terkait dengan hukum fikih tersebut dengan metode sirah. Nah, ini memang kebiasaan kita, kesukaan saya adalah saya itu memang nggak begitu suka kalau menyampaikan mempelajari soal fikih dan lain sebagainya kalau terlalu metode sekali gitu ya, metode. Tapi kalau dibuat seperti cerita, wah itu akan seru, insya Allah ya. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya ya mengenai penciptaan Nabi Adam dari surah Al-Baqarah ayat 33 sampai 39 tadi sudah kita jelaskan, dan dilanjut dengan Al-Imran ayat 59 sebagaimana penciptaan Isa. Isa diciptakan sebagaimana penciptaan Adam alaihissalam. Seperti itu ya. Dan ada juga tadi beberapa hukum fikih yang kita sampaikan mengenai misalnya dalil itu harus diutamakan daripada akal dan lain sebagainya ya. Semoga pertemuan perdana ini gitu ya. Semoga pertemuan perdana ini menjadi gerbang pembuka kita ya untuk menuntut ilmu syar'i yang Allah mudahkan. Ya, tentunya Allah mudahkan bagi kita semua agar diperlancar, dipermudah dalam kita menimba ilmu syar'i dengan metode sirah ini. Dan tentunya kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, dengan pertemuan yang singkat ini Allah juga memberikan pahala, memberikan kita surga, jannah firdausnya dengan kita mempelajari sirah-sirah yang mulia ini. Ya. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf bila saya ada keterangan atau kata-kata yang mungkin keliru, salah, mohon dimaafkan. Insya Allah nanti akan diperbaiki lagi di pertemuan berikutnya. Akhir kata, terima kasih. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.